Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhil Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang compression ignition engine. Adalah motor bakar dengan pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksi ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin atau mesin bensin atau mesin gas. Compression ignition engine adalah jenis khusus dari internal combustion engine. Karakteristik utama dari compression ignition engine yang membedakan dengan motor bakar yang lainnya terletak pada metode penyalaan bahan bakarnya. Dalam compression ignition engine, bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder yang berisi udara bertekanan tinggi. Selama proses perkompresian udara dalam silinder mesin, suhu udara meningkat sehingga ketika bahan bakar yang berbentuk kabut halus bersinggungan dengan udara panas ini, maka bahan bakar akan menyala dengan sendirinya tanpa bahan bakar tanpa alat penyalaan bahan bakar lain. Selanjutnya, compression ignition engine. Pada mesin compression ignition engine, piston hanya menghisap dan memasukkan udara ke dalam ruang bakar. Yang selanjutnya, udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas atau TMA, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan suhu tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan suhu udara kompresi yang sangat tinggi, kira-kira yaitu 600 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada proses kerja compression ignition engine. Yang pertama ada suction process. Berawal dari posisi piston yang berada pada TMA, piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder. Pada waktu yang bersamaan, katup masuk atau inlet valve terbuka sehingga udara masuk ke dalam silinder. Ketika piston berada pada mati atau bawah atau TMB, volume silinder berada pada kondisi maksimal, yaitu volume piston ditambah volume kompresi. Yang kedua ada compression process. Pada langkah ini, katup masuk dan katup buang atau exhaust valve tertutup. Piston bergerak naik dan mengkompresi udara yang telah masuk ke dalam silinder sehingga mencapai rasio kompresi mesin. Dalam proses ini, temperatur udara akan meningkat mencapai 500 sampai 900 derajat Celcius. Ketika langkah kompresi selesai, bahan bakar diinjeksikan pada tekanan yang tinggi ke dalam udara terkompresi yang berada pada temperatur yang tinggi. Ketika piston berada pada posisi TMA, volume silinder yang terbentuk merupakan volume kecil. Yang selanjutnya ada power process. Pada langkah ini, katup masuk dan katup buang masih tertutup. Pada akhir langkah kompresi, pompa bahan bakar bertekanan tinggi menginjeksikan jumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang telah berisi udara panas terkompresi. Bahan bakar tersebut sangat halus dan bercampur dengan udara panas. Karena ruang bakar diisi dengan udara pembakaran yang tinggi, maka bahan bakar langsung terbakar. Akibatnya tekanan naik dan piston bergerak dari TMA ke TMB. Yang terakhir ada exhaust process. Sebelum piston berada pada TMB, katup buang terbuka, panas dan gas hasil pembakaran keluar dari silinder dikarenakan adanya gaya yang timbul akibat kenaikan piston naik kembali. Pada akhir langkah buang, crankshaft telah selesai melakukan 2 kali putaran dari siklus compression ignition engine. 4 langkah dimulai ke belakang dari langkah suction process. Yang selanjutnya ada part of compression ignition engine. Yang pertama ada silinder, adalah tempat di mana bahan bakar dibakar dan daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder berbentuk
dengan lapisan linear atau selongsong atau slip. Diameter dalam silinder disebut dengan lubang atau bore. Di bagian silinder compression ignition engine juga terdapat cylinder head yang berisi pulp dan injektor. Yang selanjutnya ada head cylinder head, merupakan bagian yang menutup silinder bagian atas dan sering berisikan katup tempat udara bahan bakar diisikan dan gas buang dikeluarkan serta injektor. Yang selanjutnya ada piston. Pada bagian compression ignition engine, piston berfungsi untuk meneruskan daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Di dalam piston terdapat piston ring yang dilumasi dengan pelumas untuk menghasilkan sil rapat gas antara piston dan lapisan silinder. Dalam piston inilah yang kontak dengan dinding piston. Jarak perjalanan piston dari ujung silinder ke ujung yang lainnya disebut dengan langkah atau stroke. Yang selanjutnya ada connection rod, merupakan bagian compression ignition engine yang mengubah dan meneruskan gerak bolak-balik atau reciprocating dari piston menjadi putaran kontinu crankshaft selama langkah kerja, sebaliknya selama langkah yang lain. Connection rod terdiri dari dua ujung bagian. Salah satu ujung disebut dengan ujung kecil. Connection rod dipasang pada pin piston yang terletak di dalam piston. Ujung besar lainnya mempunyai bearing yang terhubung ke crankshaft. Yang selanjutnya ada crankshaft. Crankshaft berputar di bawah kerja dari piston melalui persediaan crankshaft di antara poros crankshaft, lalu meneruskan daya dari piston kepada poros yang digerakkan. Bagian dari crankshaft yang didukung oleh bearing utama dan berputar di dalamnya disebut dengan proses. Yang selanjutnya ada flywheel atau roda gila, berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan dari crankshaft untuk proses selanjutnya. Dengan berat dikuncikan pada crankshaft dan menyimpan energi kinetis selama daya dan selama langkah yang lainnya, membantu men-start mesin dan juga bertugas untuk membuat putaran crankshaft. Yang selanjutnya ada camshaft, merupakan bagian pada compression engine yang digerakkan oleh crankshaft melalui penggerak rantai atau roda gigi pengatur waktu, mengoperasikan pulp intake dan pulp exhaust. Yang selanjutnya ada rocker arm, adalah salah satu bagian penting dari komponen compression ignition engine yang posisinya berada di atas cylinder head. Fungsi dari rocker arm adalah mengatur intake valve, kapan waktunya membuka dan menutup. Semuanya diatur oleh rocker arm. Yang selanjutnya ada valve. Fungsi dari valve adalah mengatur udara masuk dan keluar serta sebagai penutup lubang saat terjadinya kompresi. Dan yang terakhir ada piston. Ring piston, fungsinya yang pertama untuk mencegah kebocoran gas saat langkah kerja kompresi dan usaha. Yang kedua, mencegah oli masuk ke dalam ruang bakar. Yang ketiga, memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.